Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja. Demokrat pesan jangan ada partai koalisi rasa oposisi, sindir Nasdem dan PDIP. Ini ada apa begitu kan ya? Nampaknya Partai Demokrat ya sudah mulai ketar-ketir. Kenapa mereka seperti PKB, Nasdem, PKS dan PDIP mereka mau berkoalisi begitu kan ya kepada Prabowo Gibran, tapi di dalam koalisi Prabowo Gibran ini agak mulai ada partai yang kemudian ketar-ketir begitu kan. Apakah takut tidak dapat kue-kue jabatan atau bagaimana begitu kan? Mulai dari Yusril, mulai dari Fahri Hamzah, mulai dari Partai Demokrat, ya, mulai dari yang lain begitu kan. Prabowo ingin menjadi kekuatan di pemerintahan mereka. Ya, mereka tanpa dikritik apapun, tanpa ini dan sebagainya. Saya kira kalau PDIP dan PKS menjadi oposisi, masih kurang di situ begitu kan ya. Setidaknya PKS dan PDIP ini diambil di situ begitu. Ya, bukan tidak mungkin mereka akan meminta jatah menteri ini, jatah menteri itu dan sebagainya begitu. Ya, kita lihat saja realitasnya ke depan begitu kan. Saya kira kalau memang ini benar yang terjadi begitu kan ya, yang satunya minta jabatan ini, minta jabatan itu, bahkan seorang Prabowo akan menambah ya kementerian di situ begitu, ini akan menjadi catatan sejarah bagaimana ya ketakutan dari seorang Prabowo di situ begitu. Semuanya mau diambil untuk menjadi koalisi begitu. Saya kira agak masuk akal sih sebenarnya Partai Demokrat, Yusril yang lain begitu kan ya. Karena di tubuh koalisi itu begitu ada keringat di situ begitu kan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ada keringat, ada jabatan yang setimpal dengan yang kita dapatkan seperti itu begitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tidak ada keringat ya, lalu kemudian mau masuk ingin menjadi koalisi padahal mereka oposisi, itu sangat disayangkan. Nah, tetapi kita lihat saja ini. Baru dapat secuil kekuasaan aja berisik banget main sindir sana sini. Betul begitu kan? Mulai agak ragu mereka kepada Prabowo, artinya tidak solid mereka begitu kan. Ini komentar dari netizen. Hayo semua partai gabung aja lah, nggak usah ada oposisi. Biar makin ugal-ugalan nih rezim baru. Lagian kalau oposisi kan nanti kan nggak kebagian kue ya, kue terrezim. Tak penting suara rakyat, yang penting suara golongan. Dan kroni ya, gas terus, munafik. Kata netizen begitu. Artinya apa? Artinya kue-kue jabatan itu masih diperebutkan oleh mereka begitu kan. Satunya ingin dapat menteri ini ya, dan kabarnya sudah ingin mengusulkan. Yang satunya dapat menteri Menko Polhukam, yang satunya ingin menteri itu, yang satunya menteri ini dan sebagainya begitu kan. Bisa-bisa partai 0, tidak mendapatkan apa-apa begitu kan. Karena apa? Karena kekuatan dari partai 0, itu ya hanya di media sosial. Karena mereka ya tidak punya kekuatan di parlemen. Sedangkan yang lain mereka punya kekuatan di parlemen yang sangat super. Seperti PKS, PKB, Nasdem begitu kan ya. Prabowo kalau tidak mengambil mereka untuk bergabung ke koalisi, wah saya kira kekuatan Prabowo kecil mereka begitu. Dikritik dikit ya. Mereka sudah down begitu kan ya. Bahkan ya diomongin partai terus, kepentingan partai bukan rakyat. Mana kepikiran ya, kejahatan rakyat kalau masalah iri-irian ya posisi partai. Bukankah wajar saat ada pemilihan baru dalam kurun waktu 2 tahun dalam masa proses pemilu itu agak berbeda karena akan ngomongin ya setelah yang lama. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh mereka di koalisi Prabowo nampaknya kurang solid hari ini ya. Mulai ketar-ketir mereka begitu. Prabowo akan bisa panik mereka ya menghadapi di tubuh mereka dianggap tidak solid, terus kemudian malah partai-partai lainnya untuk gabung begitu kan. Ya, mereka akan ketar-ketir begitu. Ya, yang namanya politik kita pasti ada kepentingan tertentu begitu. Tapi kepentingan tertentu adalah kepentingan partai, bukan kepentingan ambisi pribadi mereka. Ya, kita lihat saja nantinya ya. Kalau semisal dari PKB, Nasdem dan PKS lalu kemudian PDIP tidak mendapatkan apa-apa, hanya diajak berkoalisi, mereka dapat apa? Ya, mending jadi oposisi saja.
Demokrat pesan jangan ada partai ya koalisi rasa oposisi ya, sindir Nasdem atau PDP. Ini kita baca. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malaranggang yang berpesan ya kepada capres terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengajak parpol yang kemungkinan masih bersikap sebagai oposisi meskipun berada dalam pemerintahan. Bahkan apakah pernyataan Andi Malaranggang menyindir Nasdem dan PDP? Ya, sindiran PDP dengan Nasdem silahkan disimpulkan sendiri, kata Andi saat dihubungi. Bahkan saat ini sudah ada beberapa partai ya luar dari koalisi Indonesia, luar koalisi Indonesia Maju yang menyatakan akan bergabung dengan pemerintahan ke depan. Meskipun belum mendeklarasikan secara resmi, mereka adalah Nasdem, PKB, dua parpol yang mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Siapa mereka? Bisa saja adalah PKS dengan PDIP begitu kan. Ya kita lihat saja di situ begitu. Ya nampaknya kalau mereka semuanya menjadi koalisi, rakyat yang akan menjadi oposisi. Satu-satunya akan menjadi sejarah di situ begitu kan ya. Semuanya demi kepentingan partai, semuanya demi kepentingan mereka. Rakyat ditinggal sendirian. Pas waktunya pemilihan mereka datang ngemis kepada rakyat, minta ini, minta itu, ya minta dimenangkan sana sini begitu. Ya sembako, bansos semuanya dilakukan begitu kan. Artinya apa? Artinya setelah menang, ya setelah mereka naik begitu kan, ya mereka tidak memikirkan rakyat sama sekali begitu. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Ya yang namanya demokrasi kapan mau maju bangsa kita begitu. Bahkan ada pula kabar yang menyebutkan PDP masih punya potensi untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Itu akan diputuskan pada Rakernas 24-26 Mei 2024. Bahkan dihubungi terpisah juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan partainya pernyataan Andi tidak menyinggung parpol manapun. Pernyataan itu katanya sebagai pengingat. Ini kita menyinggung parpol manapun tapi lebih kepada seorang pengingat saja. Bahkan kebersamaan kita di dalam kabinet nantinya itu di pemerintahan tentu dengan harapan kita seiring sejalan memperjuangkan visi, misi dan program kerja Pak Prabowo. Bukan malah di dalamnya tetapi gayanya malah kayak oposisi gitu. Ya nampaknya satu-satunya Partai Demokrat yang agak gelisah begitu kan ya, karena AHY rasa presiden ya. Ngapa katakan seperti itu ya, dilantik hanya berapa bulan saja begitu kan ya, gayanya melebihi dari seorang wakil presiden Gibran, kata netizen. Ini banyak kritikan-kritikan itu begitu ya. Ya kue-kue jabatan pasti akan dibelah nanti begitu kan. Dibelah sana sini, siapa yang mendapatkan paling pojok sana, mendapatkan paling kiri sana dan sebagainya. Inilah sebuah realitas demokrasi kita. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.